juga katanya seperti itu. Anda tak paham? Tidak paham. Yang punya surga itu yang menciptakan pimpinan kami dan kami juga yang tidak sama dengan siapapun. Yang tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak sama dengan apapun. Tidak tahu, yang jelas tidak sama dengan yang kita komedikan. Contohnya saya saja belum tentu masuk surga, kenapa saya mengklaim Anda ahli neraka? Pada orang tidak ke kamu jelas ahli neraka. Oh surga. Kamu bekerja keras kok. Manusia kan enggak. Kamu masuk surga itu karena pekerjaan apa karena apa? Pekerjaan. Oh, jadi karena pekerjaan. Ya. Bedanya manusia masuk surga karena apa? Enggak, bukan pekerjaan. Karena apa? Karena akan dimasukkan. Tidak mungkin. Lu tidak bekerja kok masuk surga? Ya tidak mungkin. Kami yang ya baru kok nggak masuk surga itu berarti salah gitu. Ya, karena kami itu meyakinkan kami tidak punya pekerjaan. Loh. Ini harus dijelaskan pada Anda. Pimpinan kami dikeluarkan dari surga karena tidak mau sujud kepada manusia. Karena kami tidak punya kehendak. Berarti kan itu pekerjaan. Pekerjaan kami sujud kepada, maka tidak mau. Apa juga termasuk pekerjaan? Itu pekerjaan. Dan pimpinan kami juga ya. Itu sudah dipastikan. Setelah bekerja, pimpinan kami mengatakan, bekerjalah mengganggu manusia agar mereka tertredor sehingga ruang-ruang surga itu buat kita dan manusia masuk neraka, dan ruang-ruang itu akan kita gunakan itu kayak gini. Kayak gini ini kenyataan. Kami manusia tidak punya kehendak. Kami manusia tidak punya kemampuan. Kenapa harus berkehendak masuk surga? Loh. Kenapa harus mampu-mampu, harus bekerja untuk masuk surga? Makanya kami masuk surga tidak karena kehendak kami. Kehendak siapa? Ya kehendak yang kita yakini. Ya tidak mungkin lah. Ini tidak mungkin. Kami bekerja keras. Manusia nanti aku dimasukkan juga yang punya surga itu salah. Kamu punya kehendak sendiri. Ya untuk masuk surga. Kenapa punya kehendak kok repot-repot? Kamu punya kehendak kenapa repot-repot? Mau diberi hadiah kok. Tidak mau bekerja. Kamu mampu masuk surga kan? Ya, kenapa repot-repot? Ya harus kerja keras lah. Kamu punya kehendak masuk surga kan? Punya kehendak. Kenapa repot? Kami tidak punya kehendak, kami tidak punya kemampuan, kami tidak punya pekerjaan. Jadi ngapain manusia? Ya masuk surga. Ya dia boleh. Dia boleh itu. Kalau beliaunya berkehendak masuk surga. Beliaunya siapa yang punya surga itu? Ya tidak mungkin orang tidak bekerja apa-apa masuk surga. Masa yang punya surga tidak dimungkinkan oleh kamu, berarti kamu punya kehendak untuk tidak menghendaki si pemilik surga untuk tidak memasukkan kehendaknya. Loh. Ya tidak. Kehendaknya akan di-stop oleh kehendak kamu. Ya, itu bisa. Begini. Masuk kehendak sang pencipta. Entar dulu saya ngomong ini ada sesuatu. Ini pimpinan kami akan menyerahkan ini loh pekerjaan anak buah kami. Kerja itu. Kan sudah bekerja, kehendaknya sudah dilaksanakan. Itu kan kehendak kamu, belum tentu kehendak. Ya mungkin ya termasuk perintah dari Tuhan untuk dijadikan kayak gitu, itu kehendaknya apa memang kehendak kamu? Ya kehendak kami. Itu bedanya di situ. Loh. Kami adalah di sini duduk kayak gini dikehendaki. Perbuatan kami itu karena kehendak kami. Itu bedanya. Makanya kamu bisa punya kehendak, kenapa repot-repot harus bekerja? Kami yang tidak punya kehendak, tidak perlu repot-repot kerja. Ini tidak sesuai dengan, karena kehendaknya kami akan dikehendaki. Kalau manusia tidak dikehendaki, enggak dikehendaki manusia. Manusia tidak dikehendaki masuk neraka gimana? Kami sudah jadi manusia, ya dikehendaki jadi manusia. Tapi kan bisa dimasukkan neraka. Ya kehendaknya. Oh seperti itu. Berarti teman kami bukan. Ini salah. Artinya kami manusia tidak perlu repot-repot harus menyangkal kehendaknya. Keinginan ada, tapi kehendaknya tidak ada. Mampu ada, tapi kemampuan tidak ada. Ya enak teman manusia lah. Iya, memang enak. Salah gitu. Itulah kehendaknya jadi manusia. Itu salah. Berarti manusia terlalu dimanja kalau seperti itu. Kami berjibakus dari manusia hanya diberi waktu hanya 2 jam. Nikmat banget kami diberi
waktu yang luar biasa, masa nanti pekerjaan kami tidak dapat apa-apa. Semuanya Manusia tak hanya umurnya segini klik gini aja. semuanya supaya menurut kehendak kamu kan. Ya. Tuhan pun untuk menurut kehendak Ya kamu. iya, pimpinan kami seperti itu. Sang pencipta pun harus mengikuti kehendak kamu. Iya. Loh, ya iya. Loh, kami kan sudah bekerja, berarti kehendak itu menjadi hak kami. Ya monggo. Kenapa harus repot-repot? Ya berarti ada mempersilahkan ya. Nggak perlu kerja. Anda jangan ikut-ikutan nanti. Aku udah kerja. Loh. Kalau kamu punya kemauan, dan semuanya harus mengikuti kemauan kamu. Sementara kemampuan kamu tidak ada kemampuan, bagaimana? Antara kemauan dan kemampuan. Apa kemampuan Anda? Kemampuan saya ya ada. Apa? Masuk surga. Makanya jadi kemampuan itu masuk surga. Jangan terlalu kemampuan dapur. Kemampuan kami masuk surga. Maaf kami bekerja setiap untuk menggagal menambah agar tergelincir sehingga jatah manusia ke surga itu milik kami. Itu bedanya. Jadi menguatkan kemampuan bekerjalah terus karena ini kemampuan iya. untuk mencapai kemauan. Ternyata kemauan kami bekerja agar kehendak itu menjadi milik kami. Akhirnya kemauan tinggi, kemampuan tidak ada, sudah. Tidak seperti itu. Itulah kamu dan kami manusia juga banyak yang meniru kayak kamu. Bekerja adalah kemampuan, kehendaknya adalah surga. Ibadahnya luar biasa. Ibadah adalah kemampuan. Tatkala bertemu yang punya kemampuan, ya tidak. Lemot. Itu kan manusia. Kalau kami ya tidak. Maka kami akan membeda dengan apa yang kamu pakai. Kami tidak punya kemauan dan tidak punya kemampuan, tidak punya pekerjaan. Kami di sini adalah dikehendaki dan Berarti selama ini Anda melakukan, mohon maaf, bukan Anda, orang-orang seperti itu. Anda itu seperti itu yang tadi dikatakan. Nyobain apa lah? Ya sih, Anda mengatakan seperti itu. Ada itu orang yang bekerja. Ada berarti orang yang selalu melakukan pekerjaan ibadahnya kepada Tuhannya, melakukan sesuatu perbuatan itu adalah kehendaknya, berarti orang seperti itu. Yang adalah kasar. Maksudnya Anda tidak paham dengan jangan meninggalkan. Anda itu tidak paham dengan omongan saya. Engkau betul. Lah kamu begini. Kamu kan kehendaknya semua harus mengikuti kehendak kamu. Dan manusia yang kemampuan. Aduh, saya ngomong dulu lah. Kemampuan itu kamu capai dengan kemampuan dan kemauan. Kemauan adalah harus dicapai dengan kemampuan kerja yang semene. Iya. Pekerjaan hanya segini, sementara tuntutan adalah segini. Nyampe enggak? Nanti juga nyampe. Begini. Jadi saya mau bertanya pada Anda. Iya boleh. Berarti orang maksud dijawab. Berarti orang yang melakukan ibadah itu dengan kehendaknya tanpa meminta apapun, berarti orang seperti itu tidak. Berarti kan dia bekerja. Intinya seperti itu kan, dia ibadah karena kehendak. Berarti dia tidak minta pekerjaan. Dia melakukan. Kami dikehendaki untuk bekerja. Maksudnya orang itu tapi kehendaknya kita, karena kita manusia katakanlah kasar. Tapi semuanya adalah kehendaknya dan kodratnya. Karena kodrat Allah kepada mungkinat iroda Allah kepada jaizah. Yang mungkin autarkuhu. Artinya kami hanya kasar tapi dikehendaki kasar. Untuk melakukan itu seperti dikehendaki untuk melakukan seperti itu. Berarti tanpa kemauan dan hawa nafsu itu sendiri. Bukan. Salah itu. Salah. Menurut kamu adalah harus semua semangat dan kemauan dan keinginan itu harus digabung menjadi satu dengan memasukkan kehendak itu, maka akan menjadi luar biasa. Bodoh itu kamu. Tapi tatkala kemauan dan kemampuan ini sudah kita fullkan, nanti bertemu dengan sumber kemauan dan sumber kemampuan ternyata hanya duplik. Ya tidaklah. Anda itu jelas melemahkan bangsa kami itu seperti itu. Sudah selesai lah. Yang nggak perlu dibahas, ini kalah saya kalau seperti ini. Ya Anda masalah. Ya jelas. Anda enggak. Aku paham dengan Anda. Perbedaannya adalah semuanya ada diakui sendiri pekerjaan.
saya punya pekerjaan, saya punya kemauan, Saya punya surga. kemampuan, Punya segalanya pokoknya. iya, jadi saya punya apa semuanya adalah kehendak masing-masing Anda. Padahal dari awal Anda tidak punya pekerjaan. Pekerjaan itu adalah sejak diperintahkan. Iya. Diperintah belum tentu diridhoi dan dikehendaki. Yang jelas kan sudah diperintah. Kan sudah diperintah, ya berarti ya dikehendaki dan dikehendaki lah. Ya wis, kamu memang diperintah untuk mengaku, Ya iya. tapi tidak dikehendaki. Masalah kehendak itu urusan Anda lah. Ya silakan Anda bekerja, kami yang di surga. Jangan, ya tidak bisa. Manusia hanya melakukan pekerjaan kehendak itu sendiri kok masuk surga. Kami yang bekerja dengan luar biasa, mungkin kehendak dan lalu dilabeli dengan semuanya kok nggak masuk surga, ya salah Anda. Oh, jadi surga adalah pekerjaan. Ya pekerjaan bagi kami. Surga itu bukan pekerjaan. Apa? Coba apa? Kalau pimpinan kami mengatakan Surga itu kan bukan pekerjaan ya. pekerjaan yang menuju kami ke surga. Kalau di sini itu kerja adalah surga, maka di surga ya capek. Duh, Anda itu, Tambah capek. Anda itu, aduh, bodoh Surga itu bukan Anda itu pekerjaan. bodoh banget, Anda itu bodoh, Anda bodoh, Anda bodoh. Sudah seperti itu aja lah, kalian manusia seperti itu aja lah. Jadi Kalau nanti seperti itu, saya ganggunya gimana ya? ya itu ya. Ganggunya gimana? Kalau surga, Kalau begini, kalau kalau manusia melakukan kegiatan dan ibadah yang menurut kehendaknya, saya ganggunya lewat mana? iya betul. Ya betul, dia maksudnya saya tahu mau dapatnya lewat mana kok betul. Wah, ngarang ini. Lewat mana ya? Kita betulkan kayak gini ya. Karena itu kehendak ya. Jadi kami tidak bisa, kehendak itu saya tidak mengurusan lah ya. Tidak pernah Usah lah. Manusia yang masih mengurusi sesuatu itu juga manusia kamu. Iya. Iya kan? Jadi kalau surga adalah pekerjaan, kalau masuk surga tambah capek. Aduh, kerja terus capek. Kalau surga adalah Saya tidak capek. Kalau surga adalah ibadah, waduh, kok capek lagi di surga. Anda berarti tidak tahu ya bahwa pekerjaan ini akan menggumpal. Surga tempat bekerja enggak? Enggak. Di surga tempat ibadah enggak? Enggak. Ya udah, kok harus pakai ibadah di surga? Itu cuma tujuan itu untuk ke situ, maksudnya saya seperti itu kok ada memelintir gak karu-karuan. Kalau tujuan ke situ makanya saya jawab, kalau tujuannya surga adalah harus bekerja, berarti pekerjaan ini masuk surga kerja terus lah, capek banget lah. Lah ini enggak sesuai dengan kami lah. Kayak gitu ya. Kamu udah punya selisipan apa? Selisipan apa? Artinya celah. Ya kalau orang melakukan pekerjaan ibadah itu adalah kehendaknya, saya dia punya celah itu ganggu itu. Ya begitulah. Iya. Kami manusia. Saya bukan kamu. Kami. Bedanya kami manusia dengan kamu. Berarti nanti orang melakukan kehendak. Berarti ada kalau celah. Kamu saya mengatakan berarti makin capek. Berarti capek deh kamu kalau masuk surga. Berarti karena kamu bekerja untuk surga, bekerja ini untuk surga. Aduh, capek sekali. Berarti orang seperti ini ya nantinya masuk neraka sih Bapak. Dia hanya melakukan itu hanya kehendaknya saja. Nah, itu terus kayak gini. Remeh lah. Tidaklah karena ini irodah adalah kepada jaiza. Kehendaknya itu yang mungkin dan yang tidak dimungkinkan. Ada api tidak membakar. Itu kan kehendaknya ya. Ada pisau tidak memotong, itu kan kehendaknya ya. Kalau di neraka tidak dikehendaki, tapi dimasukkan neraka, ya tidak capek-capek, biasa ngerokok. Karena tidak dikehendaki, tapi masuk neraka. Ya, tapi salah ada malah. Yang punya manusia itu tidak mungkin menghendaki manusia ke neraka, tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya sudah selesai lah. Penguasa itu menghendaki kami manusia di neraka kan? Tidak mungkin. Maka tidaklah di neraka kalau tidak dikehendaki, ya tidak capek. Ya selesai lah. Ini kalau pergi ini selesai ya. Ya. Aduh, salah tempat saya ya.
Selesai ya. Hai. Itulah tadi dalam maqaid second sifat wajib bagi Allah, muhalnya adalah ta'addud, wahdaniyah adalah sifat wajibnya yang menjadi ikut keyakinan, bundelan keyakinan kita Allah itu sewiji. Siji pekerjaannya, semua pekerjaan Allah. Siji sifatnya, semua adalah sifat Allah. Tidak ada kudrat ini, irodat ini, ilma ini, kalama ini. Tidak ada bicara dua, sifat ilmu dua, sifat. Maka la ilaha illallah. Tidak ada matahari dua. Tidak ada nakoda dua. Dan seterusnya. Kepada zat Allah tidak tersusun oleh bagian-bagian. Ini disusun dengan ini, menjadi parlemen ini menjadi terbentuklah pemerintahannya. Karena beliau adalah qiyamu binafsih, dan semuanya adalah hakikatnya pekerjaan Allah. Semuanya hakikatnya adalah kodrat iradah Allah kepada mumkinat islahul qadim yang ta'alluq kepada ilmu, hayat, sama, basor, ketangalukan kodrat iradah Allah. Berhubungannya kekuasaan kehendak Allah. Kalau kehendak Allah itu tertentu kepada ta'alluqnya pada jaizah. Mungkin autarku, yang mungkin saja dikehendaki, yang tidak mungkin saja juga dikehendaki, semua dalam kehendak Allah. Jadi dalam wahdaniyah ini wa ilahukum ilahu wahid ataupun qul huwallahu ahad Allahus samad ila akhir. Adapun kita, kapan kita punya ibadah sejak diperintah, kita beribadah, menjalankan dan seterusnya, itu tetap halnya adalah mahal kasab dalam ilmu tauhid. Kayak gitu. Perbedaan antara setan itu tadi kayak gitu, beribadah, beramal, bekerja untuk surga, nanti capek di surga, karena dari kerja itulah surga. Di surga menikmati pekerjaan, pensiunannya, di situ akan mengalami capek. Padahal tidak ada kata capek, karena itu rahmatullah, dan Allah tidak menghendaki manusia itu di neraka. Kisahnya, iradahnya, ada neraka tadi itu tidak membakar, ada pisau tidak memotong, ataupun dan seterusnya. Contoh itu sudah jadi contoh satu, sudah menjadi itibar ribuan itibar. Kok itu contoh betapa alhamdulillah tetap menjalankan sejak diperintah. Sejak kapan kita menjalankan? Ini sejak diperintah. Pekerjaannya hakikinya adalah pekerjaan. Bukan pekerjaan kita, bukan kehendak kita, bukan kemampuan kita. Melakukan sejak diperintah. Tanpa diperintah, kita tidak melakukan apa-apa. Tapi pekerjaan itu ketangalukan, tersambungnya, keterhubungan, kodrat, kemampuan Allah itu sendiri. Yo kata tidak mampu, yo tidak mampu dikehendaki, tidak mampu ya tidak mampu. Kok artinya mampu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, steril. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.